waktu Gali datang ke sini dia bahkan nggak disclose SD-nya mana, karena itu privacy. Gue junjung itu dan setelah gue lihat kontennya semuanya di blur, that's good, which is good, dan itu harus dicontoh harusnya dengan selebgram digital content creator yang memanfaatkan anak-anak sekolah untuk kontennya. Ya, mengkomodifikasi kalau aku harusnya seperti itu, dan itu bener. Harusnya ya itu ya. Itu aku dapat itu di safeguarding. Nah mungkin ya makanya balik lagi kan, kita tuh udah ketinggalan jauh ya karena itu. Hal-hal yang mungkin gak berkaitan sama akademis, orang-orang kan lebih suka yang seksi-seksi, yang gimana caranya matematikanya nilainya tinggi dan segala macam. Tapi gak pernah mikirin yang kayak gitu-gitu, padahal itu impactnya jauh lebih ini. Bahkan, sorry ya Beb, ada banget nih konten kreator yang, aku tahu lagi kayaknya. Konten kreator yang mengekspos anak muridnya yang jatuh cinta sama gurunya yang cowok karena dia tampan gitu. Banyak banget guru nanyain siapa yang paling cantik di kelas ini, siapa yang paling ganteng di kelas ini, atau guru yang waktu itu anak muridnya bawa bekal apa gitu, sesuatu yang itu nggak biasa, ditontonin mukanya, atau anak murid yang makan dari plastik, nasi dari plastik itu juga ditontonin mukanya. Bayangin, sekarang kan reels aku yang si anak nggak bisa baca itu di mana-mana, di beberapa akun yang repost itu ada yang nonton sampai 10 juta. Kalau tuh anak aku nggak disclose mukanya, maksudnya kalau aku nggak blur, orang akan selalu ngecap dia, kamu muridnya Bu Gali nggak bisa baca ya. Tapi karena aku tahu itu akan terjadi, makanya aku nggak pernah mau. Dan itu aku ajarin ke murid-muridku. Aku selalu bilang, karena kalau murid-murid negeri tuh beda ya, karena sama murid-murid lain yang pengennya tuh justru mereka pengennya ada gitu, Bu, aku pengen dong gitu. Tapi aku ajarin tentang bahayanya kenapa kalau misalnya diekspos. Terus kayak gimana kamu tuh juga punya hak loh untuk bilang enggak. Kalau misalnya di video itu kamu kelihatan nggak pantas mukanya, atau kayak bukan, aduh kayaknya lagi nggak bagus deh mukanya dan segala macam, itu kamu punya hak gitu. Jadi kalau siapapun yang videoin kamu itu harus persetujuan kamu. Kalau tiba-tiba kamu ini ada kamera yang nituin kamu, tuh kamu berhak loh ngomong, kamu jangan videoin saya gitu. Tolong didengar dong digital content creator yang suka expose anak muridnya. Ya hargai privasi mereka juga, walaupun mereka masih mungkin belum paham atau masih umurnya masih terlalu muda, tapi mereka punya basic yang namanya hak-hak atas privasi mereka sendiri. Nah itu hak anak tuh diatur sebenarnya, tapi orang nggak tahu. Kita kan di UN tuh kan ada kayak UNICEF ya, UNICEF orang-orang tahu gitu. Betul. Hak anak itu yang tanda tanganin salah satu Indonesia. Tapi orang nggak tahu, anak 0 sampai 18 tahun. Jadi 18 tahun itu masih dianggap anak. Apapun yang berhubungan dengan privasinya anak ketika itu harus disebarluaskan di media sosial itu harus melalui konsen. Dan kalau anak 0 sampai 18 tahun yang memberikan konsen itu bukan dia. Orang tuanya. Itu yang orang nggak tahu.